harap semoga adik-adik dalam keadaan yang luar biasa, baik-baik saja. Nah, kita jumpa lagi di ibadah hari Minggu Pelkat PA tanggal 26 Juli 2020. Adik-adik sudah siap? Nah, jangan lupa pakai baju yang rapi, siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, ditemani orang tua ya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Oleh sebab itu, Kakak Jen mengajak semua adik-adik berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekarang Kakak Jen ingin mengajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan sama-sama berdoa. Ikuti yang Kakak Jen bilang di rumah ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menjaga kami dari seminggu hari lamanya. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami. Berkati kami, orang tua kami, teman-teman kami, dan juga kakak layan. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, Kakak Jen mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau dari firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas segala penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca dan dengarkan itu dapat tersimpan tertanam baik di hati dan pikiran kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, kita buka Alkitabnya dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Yang berbunyi demikian. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memegang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu.
Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua dan perjanjian itu, demikian setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari dahulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberangi di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita dari Yosua dan bangsa Israel. Kira-kira kenapa ya Yosua dan bangsa Israel? Jadi suatu ketika bangsa Israel dan Yosua ini masuk ke dalam tanah Kanaan. Namun mereka bingung karena mereka berhadapan dengan sebuah sungai yang bernama Sungai Yordan. Bangsa Israel ini berusaha untuk bisa melewati sungai tersebut. Tapi bagaimana caranya ya? Lalu Tuhan memberitahukan kepada Yosua untuk menempatkan tabut perjanjian di tepi sungai Yordan. Kira-kira adik-adik tahu tidak apa itu tabut perjanjian? Tabut perjanjian adalah tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, Tuhan membuktikan pertolongan dan penyertaannya dengan membuka jalan bagi bangsa Israel agar dapat melewati sungai Yordan. Inilah yang membuat bangsa Israel dan Yosua begitu yakin terhadap Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan. Adik-adik, kita juga harus seperti mereka. Kita juga harus yakin kepada Tuhan, kita harus mengikuti perintah Tuhan agar Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Saat adik-adik pergi ke sekolah, Tuhan menyertai perjalanan adik-adik hingga boleh tiba dengan selamat di sekolah. Saat adik-adik mengerjakan PR, saat adik-adik ujian, nah Tuhan juga menyertai apa yang adik-adik kerjakan. Asal adik-adik meminta pertolongan dari Tuhan. Seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik, kita tutup Alkitab kita lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Buat sekolah kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati, berikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya dalam menjaga dan merawat kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang kami terima saat ini.
Tuhan Yesus memberkati gereja dan PLKPA kami agar senantiasa juga menjadi berkat buat orang lain di luar sana, dan agar kami dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah kembali di rumah-Mu. Tuhan Yesus juga memberkati bangsa dan negara kami ini. Tuhan Yesus menjaga dan melindungi agar bangsa dan negara kami ini, terkhususnya kota Makassar, senantiasa dijauhkan dari macam mara bahaya. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas seluruh kehidupan yang kami terima saat ini Bapa, dan terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, Kakak Jen ingin mengundang adik-adik semua berdiri dan sama-sama kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, karena kami anak-anak-Mu sudah mengikuti ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami sekalian yang mengikuti ibadah online, orang tua kami, dan juga kakak layan. Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah minggu pada pagi hari ini telah selesai. Kakak mau mengingatkan adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan tubuh, makan makanan yang sehat, dan banyak minum air putih. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Happy Sunday.